Bab 100, apa kamu tidak mampu mengeluarkan uang sebanyak itu? Enak aja, Wendy tersenyum dan berkata lagi, aku akan membayar 5 juta. Baik, Damar menyeringai, kemudian dia melihat sekeliling dan bertanya, hei, di mana Sheila? Dia pergi bertemu dengan temannya, memang para pria semua bernafsu pada wanita cantik, aku telah memperhatikanmu kemarin, matamu melebar besar ketika melihat Sheila, kata Wendy. Damar terbatuk-batuk, semua orang selalu suka melihat hal yang indah, respons yang lain pasti juga sama sepertiku. Damar pergi ke toilet untuk mencuci wajahnya, kemudian pergi bersama dengan Wendy. Mereka berdua menuju restoran bersama, ketika mereka turun dari taksi dan tiba di depan pintu restoran, mereka melihat ada 2 orang gadis dan seorang pria menunggu di depan restoran. Kedua gadis itu telah melihat Wendy, mereka langsung menyambutnya dengan cepat. Kedua gadis itu memeluk Wendy, dan salah satu dari mereka berkata, Wendy, sudah lama sekali aku tidak melihatmu, aku kangen sekali padamu. Iya, aku juga, Wendy berkata sambil tersenyum. Wajah gadis-gadis itu penuh dengan senyuman yang tulus, ini membuktikan bahwa Wendy memiliki hubungan yang baik dengan kedua gadis itu. Apakah dia pacarmu? Seorang gadis memandang Damar sambil tersenyum. Ketika gadis itu melihat pakaian Damar, dia langsung mengerutkan kening secara tanpa sadar. Damar menyadari perubahan ekspresinya dengan jelas, tetapi dia tidak peduli dengan itu. Di sebelahnya, seorang gadis yang setinggi 1,75 meter berkata dengannya sambil tersenyum, kamu benar-benar beruntung sekali mempunyai pacar seperti Wendy. Wendy adalah gadis paling cantik di universitas kami. Pada saat kami kuliah, ada banyak pria yang mengejarnya, tetapi mereka tidak berhasil. Ternyata kamulah pria yang beruntung itu. Dengarkah kamu? Kamu beruntung sekali, kata Wendy dengan suara lembut. Kemudian, Wendy tersenyum dan berkata pada temannya, biarkan aku memperkenalkannya pada kalian, pacarku bernama Damar. Damar, mereka berdua adalah teman sekamarku saat kuliah. Wendy menunjuk ke gadis yang lebih tinggi dan berkata, dia adalah Yolanda, dan dia adalah Luisa. Luisa adalah gadis yang tampak sedikit gemuk. Dari tampilan kedua gadis itu bisa dilihat bahwa mereka bukan berasal dari keluarga orang kaya. Pekerjaan mereka hanya pekerjaan kantoran biasa. Mereka hanya ada waktu luang pada siang hari dan hanya bisa mengajak Wendy makan siang pada waktu itu. Wendy melihat pada pria kurus yang berkacamata itu, dan berkata, dia adalah Joseph, teman sekelas kami saat kuliah. Damar mengulurkan tangannya dan menyapa, halo, karena dia sudah berjanji untuk menjadi pacar Wendy saat ini, maka dia harus mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Namun, Joseph tidak mengulurkan tangannya, pria itu menyentuh kacamatanya dan berkata, Wendy, ternyata pacarmu biasa-biasa saja, tampaknya dia sudah umur 27 atau 28 tahun. Tetapi masih tidak punya mobil, dia bahkan mengajakmu naik taksi untuk datang ke sini. Pria itu menatap Damar sambil tersenyum, temanku, apa pekerjaanmu saat ini? Apakah gaji bulananmu melebihi puluhan juta? Damar ingin tertawa dalam hati, dia setuju untuk berpura-pura menjadi pacar Wendy kali ini. Maka dia harus menyelesaikan misinya. Dia mengangkat bahu dengan acuh tak acuh dan berkata, aku tidak punya pekerjaan, aku seorang pengangguran. Joseph semakin meremehkannya dalam hati. Dia menggelengkan kepalanya dan lanjut berkata, Wendy, kenapa kamu memilih orang seperti ini sebagai pacarmu? Lebih baik kamu putus dengannya, dan tetap bersamaku. Aku telah bekerja di Ardiansyah Group, dan aku mempunyai jaringan koneksi yang cukup bagus. Setelah 2 tahun, aku akan keluar dari Ardiansyah Group dan bekerja sendiri. Nanti. Wendy melirik pria itu sebentar. Kemudian dia langsung meraih tangan Damar dan berkata, aku ingin berpacaran dengan siapa itu adalah hakku. Apa hubungannya denganmu? Aku tidak peduli jika Damar adalah seorang pengangguran, selama aku menyukainya, itu bukan masalah besar. Lagi pula, aku tidak kekurangan uang juga, keluargaku sangat kaya. Joseph tercengang seketika. Dia baru mengingat bahwa ayahnya Wendy adalah orang terkaya di kota JC. Jadi tentu saja dia tidak akan peduli jika menantunya kaya atau miskin. Kata-kata Wendy menusuk hatinya dengan keras, terutama dengan kata, selama dia menyukai orang itu.
Dia memandang Damar dan menemukan pria itu sedang menatapnya dengan ekspresi polos di wajahnya. Damar mengangkat bahunya dan merentangkan tangannya ke arahnya, seolah-olah mengatakan, dia yang menyukaiku, dan itu bukan salahku. Hati Joseph penuh dengan amarah dan dia tidak bisa mengandalkan ekspresi di wajahnya. Louisa yang berdiri di sebelahnya segera berkata dengan cepat, "Sudahlah, Joseph, jangan lupa alasan kenapa kami mengizinkan kamu untuk datang. Kamu telah berjanji pada kami untuk tidak membuat masalah. Aku sudah memesan tempat duduk. Ayo kita makan dulu." Joseph menatap Damar dalam-dalam, dan kemudian berjalan masuk terlebih dahulu, yang lain mengikutinya di belakangnya. Lantai 3 di restoran ini adalah tempat makan makanan barat. Tempat makan ini tidak termasuk mahal untuk sekali makan, tapi juga tidak murah, setidaknya akan menghabiskan uang sebanyak 800.000 lebih per orang. Ini adalah tempat yang sering dikunjungi oleh beberapa pekerja yang bekerja sebagai manajer. Setelah memesan makanan, mereka mulai mengobrol. Joseph berinisiatif untuk memulai berkata duluan. "Apa kalian tahu, meskipun gaji di Ardiansyah Group lumayan tinggi, tetapi pekerjaan di situ benar-benar banyak sekali. Aku harus bekerja lebih dari 10 jam dalam sehari." Louisa mengerutkan bibirnya dan berkata, "Pekerjaanmu itu tetap lebih baik daripada aku. Aku sekarang bekerja di perusahaan kecil. Setiap minggu harus bekerja 6 hari. Dan gajinya hanya 15 juta sebulan." Universitas Kota LH adalah salah satu universitas terkenal di dalam negeri. Sebagai mahasiswa yang telah lulus dari Universitas Kota LH, gaji yang mereka dapat tidak terlalu rendah juga. Mereka baru lulus 1 atau 2 tahun, dan pendapatan mereka lebih tinggi daripada banyak orang yang telah bekerja keras selama beberapa tahun. Aku masih iri pada Wendy, karena keluarganya sangat kaya. Yolanda memandang Wendy sambil tersenyum. Wendy tidak mengatakan apa-apa, dia hanya tersenyum pada mereka. Ek-nya sebenarnya cukup tinggi. Wendy tahu jika dia berbicara tentang keluarganya sendiri, itu akan membuat mereka merasa tidak nyaman. Joseph berkata lagi, "Tapi untungnya, jabatanku naik cukup cepat dalam 2 tahun terakhir. Sebentar lagi keluarga Ardiansyah akan menilai para pekerja yang bekerja di Ardiansyah Group. Jika semua lancar, aku akan dipromosikan sebagai seorang manajer di Ardiansyah Group." "Bukankah sulit bagi kita dipromosikan dalam bisnis keluarga semacam ini?" tanya Louisa. "Iya, aku juga hanya mencari pengalaman saja. Setelah aku mendapat jaringan koneksi yang cukup banyak, aku pasti akan memulai bisnis sendiri." Joseph melirik Damar sebentar dan berkata dengan bangga, "Gaji tahunanku pasti akan naik ketika aku menjadi manajer. Belum lagi ditambah THR. Setidaknya bisa mencapai berapa miliar. Aku telah membeli mobil dan rumah, dan sekarang aku hanya butuh menyimpan uang dan menunggu sampai jaringan koneksiku sudah cukup banyak." Setelah mendengar rencana-rencana Joseph ini, wajah Louisa dan Yolanda penuh dengan dengki. Tatapan kedua gadis itu menyenangkan hati Joseph. Dia menatap Damar di sebelahnya, seolah sedang pamer kepada pria itu. Tetapi Damar tampak sama sekali tidak tertarik dengan omongannya. Pria itu sedang melihat sekeliling. "Dasar orang kampung," Joseph mengutuk dalam hati. Pada saat ini, pelayan membawa hidangan mereka dan menyajikannya. Mereka semua memesan steak kali ini. Joseph memandang Damar dengan senyum tipis di wajahnya. Dia bertanya, "Apakah kamu tahu cara menggunakan pisau dan garpu?" Damar mengangkat matanya dan melirik pria itu. Wendy pun juga meliriknya dengan kesal dan berkata, "Jangan keterlaluan." Joseph merasa semakin kesal. Dia memikirkan sesuatu, lalu berkata pada Damar, "Temanku, makanan kita hari ini dibayar oleh para gadis. Sebagai laki-laki, kita juga harus memberikan sesuatu. Bagaimana jika kita mentraktir mereka untuk minum sebotol anggur merah? Setahuku, anggur merah di sini cukup bagus. Mari kita memesan sebotol, kita akan patungan untuk membayarnya," kata Joseph dengan acuh tak acuh. Menurutnya, pria dengan pakaian seperti Damar ini pasti tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Dia ingin membuatnya malu di depan banyak orang. Damar menyipitkan matanya ketika dia mendengar usulan Joseph itu. "Aku masih harus pergi bekerja nanti sore, jadi lebih baik kita tidak minum saja," kata Louisa dengan cepat. "Minum sedikit saja tidak apa kok." Joseph tersenyum menyeringai. Dia menatap Damar dan bertanya,
Bagaimana pendapatmu, untuk biayanya kita akan patungan berdua, apa kamu tidak sanggup untuk mengeluarkan uang sebanyak itu? Damar menoleh ke arah Wendy sebentar, lalu melihat pada pria itu lagi. Joseph menatapnya dengan remeh. Louisa dan Yolanda merasa sedikit canggung, tetapi mereka juga menantikannya secara diam-diam. Dengan penghasilan mereka sekarang ini, mereka tidak bisa memesan anggur merah yang lebih mahal. Baiklah, karena kamu telah mengatakannya, aku tentu saja tidak bisa menolakmu, Damar berkata sambil tersenyum. Wajah Joseph penuh dengan kegembiraan. Dia mendongak dan berkata dengan suara keras, "Pelayan." Seorang pelayan segera menghampiri mereka. Pelayan itu membungkuk dan bertanya, "Pak, apakah Anda ingin memesan lagi?" Joseph hendak berbicara, tetapi Damar berkata terlebih dahulu, "Kita ingin memesan sebotol anggur merah yang paling mahal di sini." Hah, ketika Joseph mendengarkan ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan jantungnya berdetak kencang. Anggur merah yang termahal di restoran ini berharga sekitar 1 miliar. Bab 101, merasa dianiaya. Aku mau pesan sebotol anggur yang termahal di tempat ini, Damar berkata pada pelayan sambil tersenyum. Pelayan itu terheran untuk sementara, kemudian berkata padanya, "Pak, anggur yang termahal kita berharga 1 miliar. Wendy yang duduk di sebelahnya tertegun. Tidak lama kemudian, sebuah senyuman tipis telah muncul di wajahnya. Dia sama sekali tidak suka pada Joseph. Pria itu mengejarnya terus-menerus selama kuliah. Maka Wendy sangat membencinya, namun Joseph sering mentraktir teman sekamarnya makan, sehingga hubungan mereka lumayan dekat. Kali ini Yolanda dan Louisa yang memberitahunya, lalu Joseph mengikuti mereka. Meskipun Wendy tidak mengetahui latar belakangnya Damar, namun dia tahu kalau harga botol anggur ini bukan apa-apa baginya, karena Damar memiliki kartu berlian dari Bank Royal. Tetapi berbeda dengan Joseph, dia tidak bekerja di Departemen Pengelolaan untuk Keluarga Ardiansyah, dan gaji tahunannya juga tidak mencapai di atas miliar. Dengan sikapnya seperti tadi, dia pasti akan menyombongkan diri jika gaji tahunannya sangat tinggi. Pria itu tidak berkata seperti itu, maka ini membuktikan bahwa gaji yang didapatinya biasa-biasa saja. Mungkin dia sanggup membayar sebotol anggur yang bernilai 20-30 juta, tetapi dia pasti tidak sanggup membayar anggur senilai 1 miliar, harga anggur itu sudah beberapa kali lipat dari gajinya. Wendy tersenyum, kemudian berkata pada pelayan, "Bawalah anggur itu untuk kami sekarang." Pelayan itu mengangguk lalu meninggalkan meja makannya. Yolanda dan Louisa merasa bingung seketika, dan tidak sempat berbicara apapun. Mereka berdua mengira Damar pasti bukan orang kaya, dan mereka tahu bahwa Joseph meminta Damar untuk patungan hanya untuk membuatnya malu. Setelah Damar berkata demikian, mereka baru sadar kembali. Wajah Joseph menjadi masam saat ini, dia membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu. Namun Damar tiba-tiba berkata dengan santai, "Uang 1 miliar tidak bermasalah. Dibagi rata-rata satu orang hanya mengeluarkan uang 500 juta. Apakah kamu tidak sanggup membayar?" Damar mengerutkan bibir dan membalas perkataan Joseph barusan. Mendengarkan apa yang dikatakan Damar, dia merasa tenggorokannya tercekik olehnya. Dia ingin sekali untuk menolak, tetapi dia merasa terlalu memalukan jika dia melakukan ini. Joseph tiba-tiba mengingat kalau Wendy dan Damar mengendarai taksi untuk datang ke sini. Dan pria ini tidak terlihat kaya karena pakaiannya begitu murahan. Dia menggigit giginya dan menatap kepada Damar, "Kamu tampaknya bukan orang kaya juga. Apa kamu dibiayai oleh Wendy, dan menggunakan uangnya untuk pamer?" Dia cukup tahu tentang latar belakangnya Wendy. Alasan mengapa dia mengejar Wendy, tidak hanya karena gadis itu sangat cantik, tetapi juga karena kekayaan keluarganya. Jika dia berhasil mendapati gadis itu, maka dia tidak perlu bekerja lagi selama hidupnya. Ada kemungkinan besar kalau Wendy yang membayar biaya sebotol anggur ini. Wendy melirik Joseph, lalu berkata dengan pelan, "Pertama, Damar sendiri sudah lebih kaya daripada ayahku. Kedua, tidak apa-apa kalau menggunakan uangku untuk membayar. Aku yang bersedia memberi uang padanya. Memangnya apa urusanmu?" Wajah Joseph menjadi kaku, dia memandang Damar dengan kesal. Jika dia benar-benar kaya, mengapa dia naik taksi bersamamu, dan pakaiannya begitu payah? Wendy langsung mengerutkan bibir, "Memangnya semua orang bergaya sepertimu?
selalu menyombongkan dirinya, memamerkan gaji yang sebenarnya sedikit. Sementara mereka berbincang, pelayan sudah membawa sebuah anggur dan menghampiri mereka. Setelah sampai di mejanya, dia bertanya dengan sopan, "Pak, karena botol anggur ini lumayan mahal, jadi harus membayar terlebih dahulu. Setelah itu, kami akan segera menyajikannya." Damar melirik Joseph dengan senang. Dia mengeluarkan kartu berliannya dan menyerahkan pada pelayan itu. "Oke." Kemudian dia mengeluarkan ponselnya untuk mengecek bukti pembayarannya. 500 jutanya sudah terbayar, katanya dengan santai. Joseph merasa gugup setelah melihat Damar menggunakan kartu banknya sendiri, dan kartu itu bukan pemberian Wendy. Pada saat ini, dia merasa sangat menyesal. Dia tidak menyangka Damar akan berlaku seperti itu. Karena Yolanda dan Luisa memandang padanya saat ini, dia hanya bisa berkata, "Uangku sudah tersimpan untuk rencana finansial, jadi aku tidak membawa uang tunai yang banyak." Damar tertawa, lalu dia berkata padanya, "Aku mengira kamu memiliki harta miliaran lebih berdasarkan sikapmu tadi." Joseph tidak melanjutkan perkataannya. Dia telah dipermalukan kembali olehnya, dan dia ingin sekali untuk kabur dari tempat ini. Begini saja, Damar memandangnya sambil tersenyum. "Ini adalah usulanmu untuk patungan, dan aku juga setuju membayar setengah darinya. Anggurnya pun telah dibuka sekarang, maka kamu harus membayar juga. Kamu membayar sebisamu dulu, sisanya merupakan utangmu kepadaku. Kamu harus membayar utangmu suatu saat nanti." Joseph tidak berani berkata apapun lagi. Dia langsung mentransfer uang sebanyak 100 juta pada Damar, dan membuat bukti utang sebanyak 400 juta. Tidak lama setelah pelayan menggesekkan kartu, anggur sudah disajikan dan dia menuangkan untuk semuanya. Wendy mengangkat gelasnya dan berkata pada yang lain, "Bersulang untuk pertemuan kita." Karena uangnya sudah dibayar, Joseph tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia mengangkat gelasnya juga dan meminumnya. Namun dia tidak merasa anggur ini enak, dan bahkan rasanya sangat pahit. Dia harus membayar 500 juta, uang sebanyak itu adalah gaji dia setengah tahun. Dia tidak berhasil pamer dan malah menjebak diri sendirinya. Damar merasa sangat senang ketika dia melihat ekspresinya itu. Setelah memakan sebentar, Joseph merasa terlalu malu untuk bertetap di tempat ini. Dia berpura-pura menerima telepon, lalu berkata pada yang lain bahwa dia harus pergi karena ada urusan di perusahaan. Yolanda dan Luisa merasa bingung, kemudian lanjut mengobrol dengan Wendy. Mereka berdua sering melirik ke arah Damar secara diam-diam. Mereka sedikit penasaran tentang pria ini. Tidak lama setelah makan siang, mereka berpamitan duluan karena harus lanjut bekerja nanti sore. Setelah temannya pergi, Wendy langsung tertawa dan berkata, "Damar, apakah kamu melihat ekspresi Joseph tadi? Hahaha, lucu sekali. Dia sendiri yang pamer duluan, aku juga tanpa daya," kata Damar sambil menghela napas. Kemudian, dia berkata lagi sambil tertawa, "Oh ya, barusan kamu bilang kalau kamu bersedia memberikan uang untukku. Bagaimana kalau kamu menggantikan uang 500 jutanya? Bah, Wendy mengerutkan bibir. Lalu dia berkata lagi, "Tadi kamu membayar demi aku. Berilah rekening bankmu, aku akan mentransfer uangnya." Melihat gadis itu begitu serius, Damar tertegun sebentar lalu meraba kepalanya dengan intim, "Aku hanya bercanda denganmu." Wendy pun terkejut. Kemudian wajahnya memerah dan dia bergegas melepaskan tangan Damar. Dia berlari ke samping dan berkata, "Kamu jangan macam-macam." Damar memegang hidung dengan canggung, lalu tertawa, "Baik, lalu apa yang kamu?" Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, sebuah mobil balap telah berhenti di samping restoran. Dua orang berjalan turun dari mobil balap tersebut. Salah satu dari kedua orang itu adalah Tom, dan satu lagi adalah seorang wanita yang cantik. Wanita itu mengenakan dandan yang medok, dan postur badannya sungguh bagus. Setelah turun dari mobil, wanita itu menggandeng lengan Tom dengan wajar, dan badannya sangat dekat pada Tom. Namun wajah Tom tampak serius, dan sepertinya sedang marah. "Sayangku, jangan kesal lagi, kamu coba mencari orang dari perusahaan lain. Orang-orang dari Independent Group benar-benar bodoh." Suara genit wanita itu telah sampai di telinganya Damar. Tom mendengus, "Aku akan menyuruh ibunya Lily untuk bernegosiasi lagi dengan Rudy.
Bagaimanapun, kita harus mendapatkan investasi dari Navis Group. Iya, Lily sepertinya belum menyadari hubungan antara kita, kata wanita itu sambil tersenyum. Dia masih tidak tahu, setelah berhasil mendapatkan investasi, aku akan putus dengannya langsung. Tom menyepit pinggangnya, lalu merangkulnya dan berjalan menuju restoran. Alis Damar terkerut, dia tidak berpikir banyak dan langsung mengeluarkan ponselnya dari saku. Dia memotret kedua orang ini secara diam-diam. Bab 102, kamu pasti iri. Karena Tom sedang kesal, maka dia tidak menyadari keberadaan Damar dan Wendy. Apa kamu mengenal orang-orang itu? Tanya Wendy. Dia merasa penasaran mengapa Damar memotret mereka. Damar mengangguk, pria itu adalah pacarnya sepupuku. Wendy terkejut dan berkata, untuk apa kamu memotretnya, kenapa kamu tidak menghajarnya saja? Pria itu memegang hidungnya dan menjawab, situasinya agak rumit. Kamu juga tahu banyak orang berprasangka buruk padaku setelah aku kembali ke kota LH. Jika aku langsung memberitahu mereka, mereka pasti tidak akan mempercayai aku, dan mengira aku ingin melakukan sesuatu. Wendy tertegun sebentar, kemudian mengingat kembali saat mereka bepergian, Hans maupun Tandy selalu melecehkannya, dan bahkan menuduh dia adalah seorang pemerkosa. Dia memandang Damar, lalu berkata, Damar, jika tempat ini terlalu memusuhi kamu, bagaimana kalau kamu kembali ke kota JC bersama kami? Meski kota LH memang kota besar dan lebih mewah daripada kota JC, namun tidak berbeda jauh dengan kota JC juga, dan kamu bisa lebih bebas di kota JC. Damar menoleh pada gadis itu, dan dia ingin meraba kepalanya lagi, namun kali ini Wendy langsung menghindar. Pria itu tertawa, aku bukan kepunyaan kota manapun. Aku hanya seorang Casanova. Oh, Wendy memandangnya dengan tanpa daya. Faktanya, Damar benar memiliki pemikiran seperti itu. Selama dia seorang Night Watcher, dia harus mengelilingi dunia untuk menyelesaikan misi-misinya. Meskipun dia sudah kembali ke kota, namun dia tetap seorang Night Watcher yang kuat. Dia akan terus melanjutkan misinya. Selama ada misi yang diberikan kepadanya, dia akan meninggalkan kota LH dan menuju kota manapun. Dan dia akan kembali ke Night Watcher setelah misi selesai. Ini sama dengan semua Night Watcher yang lainnya. Dia tidak tahu kapan dia akan meninggal dunia. Walaupun Damar adalah Night Watcher yang terhebat, namun dia pun hampir meninggal pada 3 tahun yang lalu. Dan dia telah kehilangan ingatan selama 3 tahun. Night Watcher telah tersembunyi dalam kegelapan, dan melindungi kedamaian dunia ini. Namun Wendy tidak mengerti tentang ini. Ya, kamu seorang Casanova, Wendy mengerutkan bibirnya. Damar terkekeh lalu bertanya, apa yang kita lakukan sekarang? Sore ini lumayan membosankan. Ayo kita nonton film saja, ajak Wendy. Damar menyetujuinya, mereka berdua pergi menonton film di bioskop. Setelah menonton film, Damar mengajak Wendy pergi ke mall dan memilih kado untuk neneknya. Tetapi dia tidak menemukan kado yang cocok. Setelah merenung, Damar memutuskan untuk meminta sebuah rumah dari Binar. Dia akan memberikan rumah itu pada neneknya. Sekitar pukul 5 sore, Gladys menelepon dan mengajak Wendy untuk berkumpul setelah pulang kerja. Damar sudah lama tidak menghabiskan waktu dengan baik bersama orang tuanya, maka dia tidak memilih untuk ikut. Dia naik taksi dan kembali ke rumah. Sudah hampir pukul 6 ketika dia pulang rumah. Baru saja membuka pintu, dia langsung mendengar suara keributan dari dalam. Rudy Ardiansyah, kalian sungguh tidak tahu malu. Damar memasuki ruang dan melihat bahwa Nita dan Lily sedang duduk di atas sofa, dan tantenya Nita sedang sangat marah. Apakah kalian merasa hebat karena Damar mengenal ibu direktur? Rima, dengan susah payah Bu Rima bersedia bertemu dengan anakku, Tom. Tapi karena perkataanku kemarin, si Damar menelepon Bu Rima dan menyuruhnya menolak proyek Tom, maki Nita. Damar mengerutkan kening setelah mendengarkan ini. Jelas-jelas pihak Rima tidak tertarik sama sekali dengan proyek Tom, dan pada saat yang sama, dia merasa pria itu agak menjijikkan. Tom tidak berada di sini, pasti Tom yang meminta Nita dan Lily untuk kemari, dan dia sendiri tidak datang. Melihat Damar sudah kembali, tantenya langsung berkata padanya, Damar, kamu masih berani pulang ke rumah, bagaimana?
Kamu merasa sengsara karena terlibat kasus pemerkosaan, lalu, apa maksudmu menelepon Rima untuk menolak proyek Tom? Suaranya sangat kencang, dan membuat telinga Damar terasa sakit. Damar mengerutkan alis. Dia menarik sebuah kursi lalu duduk. Kemudian mengambil rokok Rudy yang di atas meja tamu, dan merokok dengan tidak peduli. Dia menatap ke arah Nita dan berkata dengan santai, "Tante, masalah ini tidak berhubungan denganku. Jika bukan karena telepon dari aku, Tom bahkan tidak bisa bertemu dengan Rima. Kamu tidak usah berpura-pura, memangnya Tante tidak tahu orang seperti apa kamu itu?" Nita berteriak lagi, "Kamu iri ketika Tante mendapat seorang menantu baik, dan tidak ingin menantuku menjadi kaya. Memangnya Tante tidak tahu rencanamu, kamu pasti iri." Jika bukan karena orang tuanya masih di rumah, Damar sudah mengusirnya dari tadi. Dia sudah mengetahui sifat-sifat kerabatnya, dia akan membalas kebaikan pada orang yang berbuat baik padanya. Bagi orang yang berburuk dengannya, dia tidak akan berhubungan dengannya. Nita hendak berkata lagi, namun Lily tiba-tiba berdiri saat ini. "Bu, sudahlah, Bu," kata gadis itu. Nita tertegun, dia melihat Lily dengan bingung. "Damar, mari kita berbicara berdua," Lily berkata pada Damar. Damar memandang sepupunya yang sering mengikutinya saat kecil, lalu menjawabnya, "Baik. Ayo kita jalan-jalan keluar," ajak Lily. Damar mengangguk. Setelah Lily pergi duluan, dia melihat ke arah Nita sebentar, lalu mengikuti Lily berjalan keluar. Mereka tidak berkata apapun setelah masuk ke dalam lift. Beberapa menit kemudian, Lily baru berkata, "Terima kasih, Damar." "Iya," Damar menoleh dengan bingung. Setelah Damar kembali ke kota LH, Lily selalu memusuhinya. Dia tidak menyangka gadis ini akan berkata terima kasih kepadanya. "Aku sudah pergi ke Independent Group hari ini, dan Bu Rima sudah memberitahu aku tentang ini. Jika bukan karena kamu meneleponnya, kita tidak ada kesempatan bertemu dengannya," kata Lily. Damar tersenyum, "Hanya hal sepele, tidak perlu khawatir tentang hal ini." Pada saat ini, lift telah tiba di lantai 1. Lily berjalan keluar dari lift, lalu bertanya padanya, "Mengapa kamu membantu kami? Bukankah kami selalu berprasangka buruk padamu setelah kamu pulang ke sini?" "Jika bukan karena orang tuaku terlalu peduli pada saudara-saudaranya, dan memperhatikan perasaan-perasaan kalian, aku tidak akan membantu apapun, dan juga..." Dia terdiam sebentar, lalu lanjut mengatakan dengan sejujurnya, "Dan juga, aku sangat tidak suka Tom. Aku akan mengingatkanmu lagi, hanya karena hubungan kita sangat baik sebelumnya. Si Tom sama sekali tidak cocok denganmu." Lily mengerutkan kening. Ada banyak orang yang sedang duduk di kantor keluarga Tandialo. Diska sedang duduk di bagian bawah, dan wajahnya tampak masam. Ini sudah 2 hari berlalu, keluarga-keluarganya tidak membahas lagi tentang tunangannya dengan Gladys. Dia merasa cemas, namun dia tidak berani mengungkapkannya. Dalam 2 hari ini, keluarganya telah terlibat dalam krisis yang besar. Pertama, yaitu pengakhiran kerja sama dari Bank Royal. Kedua, yaitu proyeknya telah direbut oleh perusahaan lain. Kedua hal ini terjadi secara sangat mendadak. Ini mengakibatkan keluarga Tandialo tidak mampu mengatasi masalah ini dalam waktu cepat. Alex sedang duduk di kursi utama dalam ruang rapat. Wajahnya tampak muram. Dia memandang semua orang dan berkata, "Saat ini, kita sudah menegosiasikan kerjasama dengan bank lain, dan pada saat yang sama, kita berhasil mendapatkan 2 proyek dari tempat lain. Akhirnya perusahaan kita aman untuk sementara." "Ya, jika krisis ini terjadi pada saat dulu, keluarga Tandialo pasti akan hancur. Tetapi sekarang, Red Lotus menopang usaha keluarga Tandialo secara diam-diam. Red Lotus mengontrol lumayan banyak orang-orang kaya dari seluruh dunia. Beberapa orang darinya pasti berkoneksi. Jadi setelah dibantu oleh Red Lotus, mereka dapat menstabilkan situasi dengan cepat. Tapi, ini adalah pertama kalinya kita terlibat dalam krisis sebesar ini." Alex melirik kepada Diska dan bertanya, "Apa kamu sudah menyelidiki siapa pemilik kartu berlian dari Bank Royal?" "Clara tidak bersedia memberitahunya padaku," jawab Diska dengan pasrah. Alex menyeringai, dia memandang Diska, "Tidak peduli dengan cara apapun, kamu harus mencari tahu darinya. Ingatlah, pakai cara apapun juga." Diska mengangguk, setelah mengingatkan Clara,
Dia merasa sedikit semangat. Aku mengerti. Bersambung.